pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kasih-Mu, cinta-Mu, penyertaan-Mu, itulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memandang kami berharga Bapa, dan hidup kami menjadi sangat berarti ketika kami hidup dalam jalan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yes, terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Terima kasih buat segala kasih-Mu. Kami bersyukur Bapa. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, Engkau membuat kami terpesona Tuhan. Sempat membuat terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, katakan, siapakah aku ini Tuhan? Kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Kami adalah milik-Mu, umat kesayangan-Mu Bapa. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan
kesempatan kami bisa menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Dengan penuh kerinduan saat ini kami meminta Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Jamah hati kami oleh Roh-Mu sehingga firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Shalom. Ya, senang bisa berjumpa dengan saudara dalam hadiratnya. Pagi ini saya akan menyampaikan sesuatu yang jarang disampaikan dari mimbar, tetapi ini tercatat dalam Alkitab dan saya rasa Anda perlu mengetahuinya. Mungkin ada dari saudara yang sudah pernah mendengar, tapi kita memberi kesempatan kepada mereka yang belum mendengar ya. Mari tolong tampilkan foto dari Jovena. Oke. Ini adalah wanita ini bernama Jovena Chia. Ada yang kenal mungkin? Ini adalah orang Singapura, saudaraku. Dia adalah mantan peramal terkenal di Singapura, ya. Terkenal. Jovena dikenal dengan ramalannya yang menggunakan kartu tarot. Saudara tahu kartu tarot? Ada yang tahu? Kartu tarot? Halo? Oh, yang tahu itu berarti pengalaman tuh, ya. Haleluya. Coba tunjukin deh kartunya biar tahu. Halo? Nah itu ya, ini salah satu contohnya. Oke. Nah, Jovena dikenal dengan ramalannya yang sangat akurat. Ya. Oleh banyak penggunanya di Singapura, dia sangat dikenal sebagai seorang peramal yang sangat akurat. Satu ketika ada seorang perempuan, ada seorang wanita yang datang untuk menggunakan jasanya. Sebelum wanita ini bertanya, karena tarifnya itu ditentukan dari jumlah pertanyaan. Satu pertanyaan itu ada nilainya tersendiri. Nah, sebelum wanita ini bertanya, Jovena sudah bilang, Anda pernah mempunyai seorang anak laki-laki? Dia bilang pernah, ya, bukan hanya mempunyai tapi pernah, berarti masa lalu. Dan wanita ini kaget karena beberapa tahun yang silam wanita ini pernah menggugurkan kandungan seorang bayi laki-laki. Digugurkan karena hubungan gelap, ya. Satu ketika ada seorang istri datang bertanya kepada Jovena tentang suaminya. Dan Jovena bilang, suamimu sedang berselingkuh dengan salah seorang temanmu. Dan ketika diselidiki, tepat persis seperti yang dikatakan Jovena. Luar biasa, akurat ya. Kalau Anda dengar orang seperti itu gimana? Terpengaruh nggak? Kepingin diramal, saudara? Dan karena ramalannya akurat, Jovena menjadi pribadi yang sangat terkenal di sana dan tarif konsultasinya sangat mahal. Satu ketika dia melayani konsultasi korporat dalam bentuk pertemuan besar, dalam sehari dia bisa memperoleh uang 8.000 Singapura dolar. Itu 100 juta lebih, saudaraku. Dalam sehari loh, bayangkan. Nah, ini membuat Jovena menjadi pribadi yang nggak pernah kekurangan uang. Ya. Tapi tahun 2022 dia membuat sebuah keputusan yang menghebohkan karena Jovena mundur dari profesinya sebagai seorang peramal, meninggalkan sebuah pekerjaan yang menghasilkan begitu banyak uang bagi dirinya. Dia menyatakan dirinya mundur dan tidak mau menjadi peramal lagi. Nah, ini yang saya mau ceritakan kepada saudara ya. Maksudnya, kenapa dia menjadi peramal? Apa yang membuat ramalannya menjadi begitu akurat? Dan kenapa dia meninggalkan profesinya? Ya. Karena di dalamnya kita akan mengerti betapa pesan Tuhan dalam Alkitab ternyata sungguh berkuasa. Ya. Jovena ini diawali mengenal ramalan dari sebuah ajakan seorang teman yang diajak mengunjungi seorang peramal kartu tarot. Pada waktu itu dia belum mengerti apa-apa, tapi karena diajak, dia ikut aja. Dan waktu itu dia mulai bertanya juga.
tentang beberapa hal pribadi, dan ternyata dia mendapat jawaban yang tepat, merasa mendapat solusi dari kedatangannya mencari ramalan itu. Dan sejak hari itu, dia terinspirasi untuk mendalami bagaimana cara meramal melalui kartu tarot, ya. Dan sampailah itu mempertemukan dia dengan seorang guru, seorang ahli, orang Taiwan, dan ternyata nyambung, saudaraku. Guru ini bilang, kamu cocok nih jadi penerus saya. Dan diajari secara intensif. Nah, dari situlah Jovena mulai bisa meramal, dan nah dia buka itu ya, buka rahasia sebetulnya ya. Dia bilang gini, sebetulnya yang membuat sebuah ramalan menjadi sangat akurat adalah ketika saya bisa berkomunikasi dengan roh yang bekerja di balik kartu tarot. Jadi ada roh yang bekerja atau roh yang menjadi sumber informasi di balik ramalan itu. Nah, itu yang membuat dia bisa memberikan solusi yang akurat atau hal-hal yang menyingkapkan hal-hal yang rahasia dari pengguna jasanya. Ya, jadi membuat dia menjadi seorang yang punya cukup banyak uang, bisa melakukan apa saja. Tapi bagaimana dengan kehidupan pribadinya? Justru sebaliknya, saudara. Ketika dia sudah mulai punya banyak uang, kehidupan pribadinya menjadi kacau. Hubungan dengan keluarganya menjadi buruk, kuliahnya gagal, bahkan dia sendiri mengalami masalah-masalah yang dia tidak bisa temukan solusinya. Akhirnya dia menjadi stres, depresi, dan pada Desember 2017 dia merencanakan bunuh diri. Ironis ya, haleluya. Di satu sisi dia bisa memberi solusi kepada orang yang datang, tapi di lain sisi dia tidak menemukan solusi bagi dirinya sendiri. Ya. Dan bahkan dikatakan dia melanggar satu aturan yang dilarang sama gurunya. Jangan meramal untuk dirimu sendiri, katanya gitu. Itu dilanggar sama dia. Karena dia stres dan depresi, sementara orang lain dapat solusi, dia kok nggak dapat solusi. Gitu. Nah, sampai satu hari diajak seorang teman ke gereja, dia disitulah dia mengenal Yesus, dijamah oleh Roh Kudus. Dan dia mulai mengerti bahwa apa yang dikerjakannya adalah jahat di mata Tuhan. Jovena mulai mendalami Alkitab, ikut komsel, sampai pada akhirnya Jovena dilayani pelepasan, saudaraku. Nah, di dalam sesi pelepasan ini, Jovena baru sadar bahwa roh yang selama ini dianggap sebagai penolong, yang memberikan solusi, yang memberikan informasi yang akurat itu, ternyata jahatnya luar biasa. Jadi ketika didoakan dan dia dilayani, roh itu diusir dari hidupnya. Roh itu bisa berkata seperti ini, aku telah memberimu kekuasaan dan kekayaan selama bertahun-tahun. Engkau berhutang kepadaku, engkau harus melayaniku, kata roh itu. Jadi roh itu ternyata bersifat mengikat, saudaraku. Tapi setelah dilayani, Jovena terbebas dari ikatan roh jahat itu, dan dia bebas dari depresi yang selama ini menekan hidupnya. Perlahan hubungan keluarganya mulai pulih, dia kembali kuliah, dan hari ini Jovena hidup di dalam Tuhan. Nah, setelah dia bertobat, Jovena itu membuka rahasia-rahasia selama dia menjalankan profesinya sebagai peramal. Nah, ini satu hal yang dia buka. Dia bilang begini, iblis atau roh jahat bisa mengetahui masa lalumu, bisa mengetahui masa kinimu, atau apa yang kau sembunyikan hari ini, tapi iblis tidak bisa mengetahui masa depanmu. Karena masa depan adalah milik Tuhan. Pertanyaannya, kalau iblis bisa tahu masa lalu dan masa kini, kenapa dia nggak bisa tahu masa depan dia? Mungkin saudara ada yang bertanya, loh Pak, bagaimana iblis bisa tahu masa lalu saya, Pak?
Padahal kan mungkin saya baru berhubungan dengan roh jahat itu baru setahun 2 tahun. Kok dia bisa tahu loh Pak masa lalu saya? Saudara, kalau Anda membaca Alkitab, saudara akan mendapati bahwa iblis ini kan awalnya malaikat, betul ya? Malaikat yang memberontak, jatuh dalam dosa, dan jadilah dia iblis. Dan dia mempengaruhi 1/3 dari jumlah malaikat yang ada dalam kerajaan Allah untuk menjadi pemberontak juga. Itu terjadinya kapan? Itu terjadinya kan sebelum dunia diciptakan. Artinya begini, iblis usianya lebih tua dari dunia kita ini, saudaraku. Lebih tua dari Anda dan saya. Jadi kalau jumlah malaikat jahat atau roh jahat yang ada di muka bumi ini jauh lebih banyak dari jumlah manusia, dia tahu apa yang kita buat sejak kita dilahirkan sampai hari ini. Apa yang kita sembunyikan, apa yang dikerjakan di dalam kamar kita yang gelap, dia tahu semuanya, saudaraku. Kenapa? Karena dia sudah ada sebelum kita. Sudah nangkep ya? Untuk itu dia bisa tahu masa lalu kita. Iblis bisa tahu apa yang kita sembunyikan hari ini. Iblis bisa tahu selingkuhan enggak? Bisa, mudah itu, saudaraku. Jadi bagi dia, sejarah hidupmu itu sudah terbuka. Seperti buku yang terbuka di hadapan dia. Tapi dia tidak bisa tahu masa depan, saudara. Kenapa? Karena dia belum ada di masa depan. Dia sudah ada di masa lalu, di masa kini, tapi dia belum ada di masa depan. Tapi Allah sudah ada di masa depan. Oleh karena itu, Allah tahu masa depan. Allah memiliki masa depan, saudaraku. Ya, amin. Yang amin cuma 2 loh, saudaraku. Kelihatannya enggak percaya ini, saudara. Saya buktikan ya, kalau Tuhan itu tahu masa depan dan dia memiliki masa depan. Mari kita lihat Mika 5 ayat 1. Saya percaya saudara pernah membaca ayat ini dan saya juga pernah kupas ayat ini. Ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Mika. Dan kita perlu tahu bahwa Nabi Mika hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir di muka bumi ini. Dia ada 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Apa yang ditulisnya? Dia bilang begini, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Saya mau tanya, Yesus dilahirkan di mana? Di Bethlehem, betul? Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Saya mau tanya, Yesus itu keturunan suku apa? Suku Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala. Sejak dahulu kala. Yang dikatakan ayat ini bukan manusia. Karena Mika mengatakan pribadi ini sudah ada sejak purbakala. Bukan manusia. Dan dia akan dilahirkan dari keturunan Yehuda. Di mana? Di Bethlehem. 700 tahun. Firman ini datang kepada Mika, ditulis dan digenapi di masa depan. Satu lagi, Yesaya 7 ayat 14. Bunyinya begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Perhatikan, sesungguhnya seorang perempuan muda. Dalam Alkitab bahasa Inggris atau literatur aslinya ditulisnya adalah virgin. Bukan perempuan muda, tapi lebih jelas lagi seorang perawan muda. Yesus dilahirkan oleh seorang perawan, betul? Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah bersama dengan kita. Yesaya hidup 750 tahun sebelum Yesus lahir. Dan apa yang dikatakan Yesaya tepat terjadi 750 tahun kemudian. Coba kita lihat Matius 1 ayat 23. Nah ini ketika Yesus dilahirkan.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Kata anak darah ini sama sebetulnya, perawan. Dan namanya sama, yaitu Immanuel. Di mana 750 tahun sebelumnya Tuhan sudah memberitahu. Artinya, kita kalau saudara mau selidiki ini bagus ya. Coba saudara kalau membaca perjanjian lama ya, saudara ada pesan-pesan tertentu yang sifatnya bernubuat yang baru terjadi di perjanjian baru. Itu kalau saudara selidiki itu bagus sekali. Nah, ini baru satu hal yang bicara tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Dan itu tepat terjadi. Jadi sebetulnya Alkitab sudah membuktikan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah pemilik masa depan, bukan iblis. Saudara nangkep di sini? Jadi betapa ruginya saudara. Alkitab yang begitu banyak memuat informasi yang luar biasa, saudara nggak tahu loh. Sayang loh. Bahkan kalau saudara mau tahu, bumi yang kita injak ini akan berakhir seperti apa, itu ada di Alkitab. Ya, daripada Anda tanya juru kuncinya siapa gitu ya, kemana-mana, baca Alkitab aja saudara. Saudara menemukan informasi yang akurat. Nah, satu kali ada seorang pemuda bertanya begini, saudaraku. Pak, kalau iblis nggak tahu masa depan, kenapa orang seperti Jovena kok bisa meramalkan musibah yang akan terjadi di masa depan? Padahal kan dia sebetulnya kan nggak tahu masa depan, betul nggak? Kok bisa Jovena meramalkan bahwa orang ini 2 bulan lagi akan mengalami musibah? Padahal dia tidak dapat informasi itu dari Tuhan. Saudara, Jovena membuka rahasianya, ini bagus sekali saudaraku. Setelah Jovena bertobat, dia berkata seperti ini. Sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Kristus itu ada dalam perlindungan Tuhan. Anda dan saya ini ada dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun Anda nggak sadar loh. Sekalipun Anda tidak sedang berdoa. Sekalipun Anda sedang BAB di kamar kecil gitu ya. Anda dalam perlindungan Tuhan. Tapinya ini. Ketika seseorang memilih mempercayai sebuah ramalan daripada percaya kepada Tuhan, dia sedang meninggalkan zona perlindungan Tuhan. Dia sedang keluar dari tempat aman. Ya, kalau katakan begini ya, ketika saya menjadi percaya, saya ini ada di bawah perlindungan Allah. Otomatis, saudaraku. Tetapi ketika saya mulai tergoyah hatinya, lalu saya mulai mencari solusi tidak kepada Allah dan kepada para peramal itu, saya ini sedang melangkah keluar dari zona aman saya. Dan di titik ini, iblis bisa buat apa saja yang dia mau terhadap hidup saya. Sudah mengerti? Dia bilang begini, ketika engkau sudah keluar dari perlindungan Allah, engkau masuk dalam area kekuasaan iblis. Di titik itu iblis bisa lakukan apa yang dia katakan. Bukan karena dia meramalkan masa depan, tapi dia yang membuat musibah itu terjadi dalam hidupmu. Jadi seakan-akan kita menganggap, beneran loh, saya mengalami musibah. Ini peramal hebat. Padahal itu yang iblis buat, mendatangkan musibah dalam hidup si pengguna ini, saudaraku. Sudah mengerti? Jadi bukan karena iblis peramal bisa tahu masa depanmu. No, enggak seperti itu, saudaraku. Tapi karena itu adalah pekerjaan iblis. Ketika engkau mencari solusi atau pertolongan kepada seorang peramal, engkau sedang menduakan Tuhan. Engkau sedang berzina secara rohani dan hal itu dibenci oleh Allah. Ya. Alkitab mencatat hal ini berulang-ulang, saudaraku. Oleh karena itu ya, kalau kita kan sudah lepas nih, kita sudah lewati masa pembacaan kitab Hakim-Hakim. Di mana di kitab Hakim-Hakim itu dicatat kehidupan bangsa Israel dari generasi demi generasi.
apa yang terjadi? Setiap kali mereka berzina secara rohani, datang kepada roh-roh lain, mereka mengalami kekalahan demi kekalahan. Betul? Itu yang terjadi. Dan itu sama ketika engkau sedang mendatangi atau mencari informasi kepada seorang peramal. Itu sama, saudaraku. Mari kita lihat Imamat 20 ayat yang ke-6. Perhatikan. Orang yang berpaling kepada arwah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan familiar spirit ya. Atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berjinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu. Aku ini Allah loh. Dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ini adalah perintah Tuhan atau janji Tuhan yang datang kepada bangsa Israel. Untuk memperingatkan mereka tidak mencari solusi kepada roh-roh peramal. Perhatikan saudaraku. Daripada engkau datang lalu mencari solusi dan supaya, kan gini, manusia itu punya kecenderungan ingin tahu masa depan. Yang sebetulnya bukan haknya, saudaraku. Kita ini kan punya kecenderungan ingin tahu masa depan. Kenapa kita ingin tahu masa depan? Karena kita mencoba mengamankan masa depan kita. Mencoba mengantisipasi bahaya yang akan kita hadapi di masa depan, sesuatu yang belum terjadi. Ya, sesuatu yang belum terjadi. Ini sebagai contoh aja, sebagai contoh. Banyak dari kita ini punya asuransi rumah sakit, betul? Asuransi kesehatan. Itu kan sebetulnya kan antisipasi untuk mengamankan kalau kita sakit di masa depan. Entah sakit, entah tidak, ya belum tentu juga kita tahu. Betul nggak? Tapi banyak dari kita beli. Apakah beli asuransi itu salah? Enggak juga, saya nggak bilang salah. Ya, itu masih oke lah. Tapi ini bicara kita mengamankan masa depan dengan beralih kepada roh lain selain Allah. Saudara ngerti ya? Nah, di titik ini sebetulnya kita salah, saudaraku. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah merencanakan nasib buruk. Pendapat di dunia, pendapat di luar, itu ada yang namanya nasib baik, nasib buruk. Betul apa betul, saudaraku? Saya nggak tahu saudara mengaminkan hal itu apa enggak. Tapi kalau saudara baca siapa Allah yang kita sembah, Tuhan kita itu tidak pernah merencanakan nasib buruk loh. Bukan berarti hidup tanpa masalah, bukan. Sekalipun ada masalah, Tuhan kasih solusi. Kita bisa meraih kemenangan. Tapi dia tidak pernah merencanakan nasib buruk. Nah, perhatikan ini, saudaraku. Baik atau buruknya hidupmu itu tergantung dari pilihanmu sendiri, saudaraku. Oleh pilihan kita sendiri, bukan karena rencana Allah merencanakan supaya kita ini bernasib buruk. Enggak seperti itu. Saya kasih contoh ya. Ini firman yang datang kepada bangsa Israel sebelum dia memasuki Kanaan. Ulangan 28 ayat yang pertama. Saudara perhatikan baik-baik. Bunyinya begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, pertama mendengarkan. Ya. Ini saudara ini sedang mendengarkan suara Tuhan loh pagi ini ya. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Nah, enggak cuma didengarkan, lalu kita lakukan. Ya, ada dua hal. Jadi enggak cukup membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, ikut kelas Alkitab, itu enggak cukup. Ada hal kedua yang perlu dilakukan, yaitu melakukan dengan setia. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan kalau saudara nanti baca di rumah, ayat-ayat selanjutnya itu berbunyi begini. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah makananmu, dikalahkanlah musuh-musuhmu. Seperti itu. Tapi perhatikan, di pasal yang sama di ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan,
suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Maka di ayat selanjutnya dikatakan, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah buah kandunganmu, terkutuklah dan segala-galanya lah. Anda bisa baca sendiri. Artinya begini, pilihannya ada di tangan kita, betul nggak? Entah kita mau mendengar dan melakukan, entah kita mau menolak dan hidup di luar kehendak Tuhan. Itu pilihannya di tangan kita, saudaraku. Bukan karena Tuhan menentukan, oh hari saya tentukan bernasib buruk. Oh enggak seperti itu. Pilihannya di tangan saya. Malah ketika saya mencoba mendalami lagi siapa Allah kita, dia mengatakan aku ini pater. Pater itu apa? Papa. Itu menunjukkan bahwa dia mau bilang begini, sebagai papa, aku ini mana mungkin toh mengharapkan engkau mengalami hal-hal yang buruk atau bernasib buruk. Mana mungkin. Ya, saya pikir ayah yang ada di tempat ini enggak ada yang punya harapan seperti itu. Pasti dia mengharapkan hal yang baik terjadi pada masa depan anak-anaknya. Pasti itu. Jadi sebetulnya ketika seseorang akhirnya mengalami atau mengalami banyak kekalahan dalam hidupnya, Tuhan mau bilang, itu pilihanmu, bukan kehendakku, bukan rencanaku. Ketika engkau memilih hidup sesuai dengan firman Tuhan, sebetulnya hidupmu dijamin akan penuh dengan kemenangan. Ya, kan saya sering diminta ya, dan saya sangat sama sekali nggak keberatan. Pak, doakan saya supaya saya segera dapat pekerjaan yang baik. Doakan saya supaya saya segera dapat jodoh yang baik. Doakan saya supaya tahun ini saya bisa nabung, saya bisa beli rumah kecil. Doakan saya supaya saya bisa beli motor. Semuanya baik, saudaraku. Dan saya dengan senang hati, kalau saudara minta saya akan doakan. Tapi saya mau bilang begini, sekalipun engkau tidak didoakan, tapi ketika engkau hidup mendengar firman dan melakukan firman, saya jamin engkau pasti berhasil. Sekalipun tanpa saya doakan. Tapi maaf ya, sekalipun saya doakan, tapi hidupmu terus-menerus di luar firman Allah, saya ragu engkau akan penuh kemenangan. Yang pasti akan penuh kekalahan. Jadi kuncinya sebenarnya di mana? Didoakan saya atau hidupmu? Atau keputusanmu? Kuncinya ada pada keputusanmu, saudaraku. Saya mohon saudara mengerti ya hal ini ya. Jadi pertama kita tahu bahwa Tuhan itu membenci kita. Bukan membenci kitanya, sebetulnya keputusannya. Kalau kita tuh datang pada seorang peramal atau orang-orang yang kelihatannya pintar padahal sebetulnya bodoh juga loh dia tuh. Ya, kan sering disebut sebagai orang pintar ya. Saya pasti ragu kalau dia pintar. Ya. Dan sayangnya mungkin dari saudara hari ini dengan penjelasan saya saudara bisa mengerti bahwa iya Pak, ya saya nggak mau deh Pak datang sama peramal. Saya nggak mau Pak, nanti malah hidup saya masih kacau. Bagus itu. Tapi sayangnya, ini dicatat di Alkitab ya, di akhir zaman. Di akhir zaman dikatakan apa? Akan muncul banyak nabi palsu. Dan nabi palsu ini kadang-kadang, maaf ya, namanya juga palsu, memberi nubuatan palsu. Dan salah satu yang baru diekspos kemarin, seminggu yang lalu, kalau saudara baca di internet adalah seorang hamba Tuhan yang sangat dihormati. Namanya Shawn Bolz. Ada tuh, Anda cari di Google. Dihormati oleh puluhan ribu orang. Bahkan dia pernah berkhotbah di gereja-gereja dengan jumlah jemaat puluhan ribu. Dia menyampaikan, dan ternyata didapati bahwa nubuatnya palsu, saudaraku.
Kalau peramal kan gampang ya, kita apa namanya? Oh peramal, saya nggak mau ke sana. Nah masalahnya dia ngakunya pendeta. Nah ini yang jadi masalah, gitu. Artinya begini, saudaraku. Anda perlu sebuah kecerdasan rohani untuk bisa mendeteksi apakah ini benar atau salah. 2 tahun yang lampau saya pernah menyampaikan salah satu hal yang kita bisa deteksi, saudaraku. Jadi enggak lepas dari dia itu peramal atau dia itu seorang hamba Tuhan. Mari kita melihat secara lebih jeli ya. Yang pertama adalah cara hidupnya. Kalau ngakunya dia mendapat informasi dari Tuhan, tapi cara hidupnya nggak benar, saya ragu, saudaraku. Ya, itu dari Tuhan yang mana kita nggak jelas juga. Jadi kita perlu lihat cara hidupnya. Yang kedua, kita perlu perhatikan apa yang diajarkan. Saudara, firman Tuhan dengan jelas. Bahkan Yesus sendiri juga melakukan hal yang sama. Salah satu pengajaran yang terus-menerus diserukan sejak dari perjanjian baru sampai hari ini, yang tidak akan pernah berubah itu apa? Menyerukan tentang pertobatan, saudaraku. Betapa pentingnya hidup di dalam pertobatan. Betapa pentingnya itu, saudaraku. Ketika seorang hamba Tuhan bicaranya hal-hal yang lain dan dia tidak pernah menyentuh titik tentang pertobatan. Dia mungkin pandai bicara tentang berkat, dia mungkin banyak bicara tentang hal-hal yang memotivasi hidup kita. Dia bahkan, ya, saya agak prihatin ya. Satu kali saya mendengar ada seorang hamba Tuhan bilang begini, kalau kita sudah percaya Yesus, apapun yang kita buat, Yesus sudah nggak marah lagi sama kita. Ya, bukan masalah. Saya percaya kasih Tuhan itu besar dalam hidup kita. Ya, tapi kalau engkau terus-menerus hidup di luar pertobatan, engkau bisa kehilangan apa yang sudah Tuhan rencanakan bagi hidupmu. Engkau bisa kehilangan loh. Ya, sebagai contoh lah. Kalau saya seorang Kristen, tapi di lain sisi saya terus-menerus hidup bergantung kepada fortune teller apa kepada peramal. Bagaimana menurut Tuhan? Kita bisa pikirkan sendiri ya. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Jadi perlu kita tangkap bahwa bukan Tuhan yang menciptakan nasib buruk, karena Tuhan itu tidak pernah merencanakan nasib buruk. Tahun 1986 ada ya satu keluarga pindah dari, sebenarnya sebelum 86 ya, pindah dari kota Bandung ke kota Malang. Ya, dan ada seorang pemuda yang menjadi salah satu anak dari keluarga itu sekolah di kota ini, saudaraku. Pemuda ini pintar, saudaraku. Karena mulai dari SD, SMP, SMA itu ranking terus. Masuklah, nggak pernah keluar dari 5 besar di kelasnya. Ranking terus, pintar sekali. Tapi karena salah pergaulan, pada satu titik hidupnya mulai berubah. Dia mulai merokok, dia mulai minum alkohol, bahkan dia mulai judi, dan akhirnya terikat kriminalitas. Akhirnya kuliahnya gagal, hubungan sama orang tuanya rusak, bahkan orang tuanya sudah nggak lagi percaya sama pemuda ini. Pada satu hari dia diusir dari rumah dan dia hidup menggelandang, saudara. Hidup tidur di emper toko, menggelandang, saudara. Lalu satu kali ada seorang temannya mengajak untuk merantau keluar kota. Ya, dan akhirnya dia merantau ke Jakarta. Dia berharap bahwa hidupnya akan menjadi baik di sana, tapi ternyata nggak jadi baik, malah semakin hancur. Dia terlibat dengan kehidupan malam di Jakarta, bahkan dia kenal dengan salah satu tokoh dunia hitam di Jakarta yang berkali-kali masuk televisi ya. Saya nggak sebut namanya. Dan dia juga terlibat kriminalitas di Jakarta. Hidupnya hancur. Saudara, di titik ini semua orang bilang apa? Orang ini nasibnya buruk. Orang ini nggak punya masa depan. Pasti hancur. Hidupnya nggak lama lagi. Mungkin dia mati overdosis atau ya kena penyakit atau bagaimana. Tapi satu hari
Dia diajak oleh salah seorang teman yang baru dikenal, diajak ke gereja, saudaraku. Ya, dan dia datang ke gereja. Waktu itu di gereja itu jumlahnya yang datang itu para pemuda yang nggak banyak sih, puluhan orang aja, saudaraku. Dia duduk di paling belakang. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Hari itu untuk pertama kalinya dia dijamah oleh Roh Kudus. Dia disentuh oleh Roh Kudus. Pada titik itu dia seakan-akan terbuka matanya bahwa hidup saya selama ini nggak benar loh. Cara hidup saya salah. Lalu dia perlahan-lahan belajar Alkitab. Perlahan-lahan belajar menghidupi firman. Meninggalkan dosanya. Dia berhenti berhubungan dengan dunia narkotik, saudaraku. Lalu apa yang dia buat? Salah satu pekerjaan yang pertama yang dia buat, dia jualan kerupuk, saudaraku. Dia goreng sendiri. Itu goreng kerupuk itu sehari itu bisa 5 jam loh. Dia goreng sendiri, lalu dia naikin ke Honda bebeknya itu ya, Hondanya itu, dia keliling, saudaraku. Ya, keliling ke Sudirman kan kantor-kantor tuh, dia masuk, belepotan keringat pun dia masuk terus. Dan tapi perlahan Tuhan rubah, sampai singkat cerita, dia menjadi pengusaha yang cukup sukses. Pengusaha kecil ya, usahanya nggak terlalu besar, tapi cukup sukses. Tuhan pulihkan hidupnya, saudara. Ya, haleluya. Orang bilang katanya nggak punya masa depan. Ketika orang ini mau hidup mendengar firman dan melakukannya, hidupnya menjadi baik, berubah. Dan ketika dia sudah sukses, dia mendapat panggilan, merasa terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Lalu dia tutup usahanya. Dia menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Orang itu sedang berdiri di hadapan Anda. Haleluya. Saudara, yang saya mau katakan begini. Sekali lagi, engkau tidak perlu cari peramal, engkau tidak perlu cari solusi di dunia luar. Masa depan yang baik itu sebenarnya sudah Tuhan siapkan bagimu. Yang kau perlu lakukan tinggal hidup di dalam firman-Nya. Semuanya pasti akan menjadi baik. Amin. Baik, kunci D. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan, bersyukur buat rencana-Mu. G. Karena sesungguhnya apa yang kau buat adalah baik dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
ini. Mari kita pejamkan mata kita sebentar. Bapa, kami bersyukur karena begitu besar kasih-Mu. Engkau bukan saja menyelamatkan kami, bukan saja mengampuni dosa kami, tapi Engkau juga merencanakan hidup yang penuh dengan kemenangan, masa depan yang cerah buat setiap kami. Sekalipun dunia mengatakan bahwa kami tidak punya masa depan, tapi Engkau adalah Allah yang membangkitkan, Allah yang berubah segala sesuatunya menjadi baik. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih Yesus. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Saya memberi kesempatan pada saudara untuk bersaat teduh sebentar. Bila mana Roh Kudus mengingatkan ada hal-hal yang perlu kita akui di hadapan Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan, mari kita taati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan para hamba Tuhan untuk membagikan anggur dan roti. Yes, haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Yes. Semua baik. Semua
Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang di depan Bapak Ibu Saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah selesai. Untuk ibadah online dapat diakses melalui grup yang akan dibagikan link yang akan dibagikan di grup WA kurang lebih jam 1 siang nanti. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam. Bapak Ibu yang hadir dapat hadir 15 menit lebih awal. Komsel diadakan sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Itu aja untuk pengumuman. Saya meminta Bapak Ibu untuk bagian berdiri. Kita akan menutup ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena kebaikan-Mu kami boleh berkumpul beribadah di tempat ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah firman yang kami terima bisa tertanam hidup dalam hidup kami bisa melakukannya, dan kami bisa terus memuliakan-Mu melalui firman yang kami lakukan ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami yang menyampaikan firman-Mu. Berkatilah penggembalaannya, berkatilah pelayanannya, kesehatannya Tuhan. Biar melalui hidupnya, kami domba-domba-Mu semakin mengenal-Mu, dan juga nama-Mu dipermuliakan selalu Tuhan. Berkat yang sama juga untuk istri dan serta anak-anaknya. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani, baik itu WL, pemain musik, guru sekolah minggu, semuanya Tuhan. Biarlah kami melayani hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga bawa seluruh jemaat GBI Hope, baik yang bisa hadir hari ini maupun yang belum bisa hadir. Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami, Engkau yang selalu menyertai kami, sehingga kami mampu untuk melakukan apapun yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang membuat kami berhasil apapun yang kami lakukan, sehingga dunia bisa melihat bahwa Engkau adalah Tuhan Raja kami. Pakailah kami selalu sehingga kami bisa memenangkan jiwa-jiwa demi nama-Mu Tuhan. Berkati juga lingkungan sekitar kami, baik itu keluarga kami, baik itu masyarakat sekitar kami, negara kami, kota kami Tuhan. Curahkan hujan pertobatan untuk Indonesia, lawat negara-Mu ini. Pakai Indonesia lebih lagi, sehingga Engkau bisa mendirikan kerajaan-Mu yang megah di tempat ini Tuhan. Pakai kami, gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pemimpin negeri ini, presiden, wakil presiden, semuanya Tuhan. Beri mereka hati pemimpin, sehingga apapun yang mereka putuskan semuanya hanya untuk kesejahteraan rakyatnya saja. Kami juga berdoa bagi persembahan kami, biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus, dan persembahan ini bisa dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Baik, mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta penghiburan pertolongan dari Roh Kudus memampukan Kau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.